hari ini. Saya bilang bahwa tata kelola keuangan Germita itu tidak rasional dan tidak efektif. Perjalanan dinas saya dibayar 2 juta. Dari kantor menuju Esang. Dari jemaat 1 juta. Dari kantor punya mobil dinas. Mobil dinas, minyak dinas. Pertanyaannya 2 juta dibayar untuk apa? Germita ini lembaga kita memberi diri atau tempat kita memuaskan keinginan? Teman-teman, sahabat Pesisir Pasifik, di channel ini saat ini hadir dengan Pak Pendeta. Ya, nanti sebentar akan memperkenalkan diri secara langsung. Nah, perihal dengan saya bertemu dengan Pak Pendeta, saya tertarik ingin mengetahui, membagi pengalaman ya dengan Pak Pendeta sehubungan dengan berapa hari ini lagi akan dilakukan pemilihan PPMS. ya, Betul. ya, ketua PPMS atau dengan yang kita bisa tahu dengan pemilihan ketua sinode Germita. Kalau saat ini tidak akan lama lagi, kita akan bercerita langsung dengan Pak Pendeta sehubungan dengan tujuan mimpi Pak Pendeta ke depannya Germita akan seperti apa. Ya. Jika Pak Pendeta terpilih, ya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita dalam berbagai situasi kondisi yang kita alami. Dan secara khusus kita bersyukur hari ini Germita bersinode ke-25 tahun. Saya mengucapkan selamat berhari ulang tahun ke-25. Kita percaya karya dan kesetiaan Tuhan berkenan di setiap keterbatasan dan keberadaan hidup kita, dan Dia mau bekerja untuk menyatakan kebaikannya di tengah kehidupan tanah Porodisa dalam lingkup pelayanan gereja Mesin Injil Panau. Ya, nama saya Pendeta Nefton Magisa, sementara melayani sebagai Ketua BPMC Ebenezer Kuma. Kalau saya ditanya tentang apa sih mimpi saya tentang Germita, karena itu ikut serta dalam momentum perlombaan iman. Saya melihat ini bukan persaingan, tapi perlombaan iman dalam proses pemilihan DPMS pada tanggal 27 nanti. Banyak orang mungkin akan melihat saya secara sinis, karena mungkin baru saya Pendeta Magisa yang sudah 3 kali ikut dalam konsisten perlombaan. Sudah 3 kali? Yuk, sudah 3 kali. Tapi apa sih mimpi yang menggerakkan itu? Itu juga yang sebenarnya saya sedang gumuli. Tapi sebenarnya seperti kata Yeremia, aku sedang melihat bahwa negeri nenek moyangku lagi porak-poranda, dan itu perlu sebuah pelurusan hidup. Ya, Germita hari ini menurut saya memiliki paling kurang ada 3 pergumulan besar. Pergumulan pertama bahwa bangunan spiritual Germita belum tertata rapi dan maksimal. Apa indikator dari bangunan spiritual itu belum tertata rapi? Kehidupan jemaat Germita masih sangat rentan dan rapuh berbagai persoalan-persoalan. Dan ini mungkin belum dilihat secara serius bagi banyak warga Germita, termasuk kita para pemimpinnya, untuk melihat persoalan ini. Padahal sebagai gereja yang bertumbuh dan berkembang, bangunan spiritual adalah pilar sekaligus fondasi dalam hal bagaimana membangun sebuah persekutuan yang kokoh, kuat, dan mandiri. Yang kedua, memang Germita sampai hari ini sebenarnya Germita itu kaya. Apa letak kekayaan Germita? Di mana letaknya? Bahwa Germita punya Tuhan Yesus yang sumber kekayaan itu. Itu sumber kekayaan yang hebat.
yang tiada tandingnya. Dan Yesus yang punya pekerjaan gereja ini mengaruniakan kekayaan, mengaruniakan negeri ini, dan mengaruniakan manusia-manusia Germita yang hebat dan cerdas. Tetapi potensi-potensi itu belum terkelola maksimal. Belum. Karena itu membuat Germita terkesan miskin, dan tidak mampu berbuat lebih mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Mimpi apa itu? Mimpi mewujudkan damai sejahtera bagi banyak orang. Sebenarnya hal ini yang membuat saya terkesan mau. Saya secara pribadi bicara, Tuhan, pakai aku menjadi alatmu untuk merubah keadaan ini. Lewat pemilihan. Iya, melalui pemilihan ini, saya hanya bersedia untuk datang, memberi diri, berbagi. Germita tidak bisa dijadikan sebagai lahan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memenuhi keinginan. Tapi Germita adalah ladang kita memberi diri dan bersyukur atas kasih dan kebaikannya. Tapi dari sisi Pak Pendeta yang mau mencalonkan diri sebagai ketua, ya, kira-kira apakah ada hal urgent yang Pak Pendeta lihat? Iya. Oleh karena itu sebenarnya apa hal yang penting harus dilakukan bagi Germita? Sebenarnya kalau bicara tentang konsep menyeluruh terlalu jauh. Ya. Tapi apa yang boleh orang buat selama ini? Sebenarnya pertama membutuhkan. Germita ini kan kita sudah tahu bahwa kehidupan warga Germita ini adalah warga yang masih perlu topangan. Perlu keberpihakan pemimpin terhadap pergumulannya. Maka yang penting sekarang urgent bagi Germita adalah siapa pemimpin yang berpihak pada kepentingan warganya, yang mengerti tentang keberadaan kesusahan hidupnya, yang melihat langsung keadaan jemaat, tahu pergumulan, tahu kesusahannya. Itu pertama. Punya hati untuk berpihak kepada kepentingan. Untuk itu, kata mereka, pemimpin yang memiliki hati yang berpihak pada penderitaan kesal orang-orang kecil itu sendiri. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan hati itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Saya melihat sebenarnya tadi bahwa potensi-potensi yang Tuhan karuniakan bagi Germita ini baik manusianya maupun sumber daya manusia. Saya tadi dan dalam berbagai percakapan, Germita ini kaya. Germita ini kaya. Banyak orang sinis dan pesimis terhadap pernyataan saya bahwa suatu waktu sebenarnya Germita ini perlu menghentikan apa yang disebut target. Padahal sebenarnya sederhana. Kita hanya menggunakan potensi-potensi warga jemaat. Saya bilang bahwa mari kita kalikan warga jemaat, mari kita bermatematika. Keluarga Germita 25.000 kakak Germita. Kalau setiap kakak Germita mempersembahkan 10.000 pohon kelapa untuk Tuhan, 200.000 pohon. Kali 2 kilo saja 400.000. Kali 5 2 miliar. Kali 4 8 miliar. Berapa persen dari APBS Germita? Selesailah target Germita. Terangkatlah beban janda duda yatim piatu fakir miskin. Selesai, sederhana sebenarnya. Tapi hal yang kedua adalah yang saya bilang tadi, keberpihakan pemimpin terhadap kepentingan keserau orang-orang kecil. Hari ini saya bilang bahwa tata kelola keuangan Germita itu tidak rasional dan tidak efektif. Perjalanan dinas saya dibayar 2 juta. Dari kantor menuju Esam. Dari jemaat 1 juta. Dari kantor punya mobil dinas. Mobil dinas, minyak dinas. Pertanyaannya 2 juta dibayar untuk apa? Germita ini lembaga kita memberi diri atau tempat kita memuaskan keinginan? Susah Germita maju. Kita punya pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan warganya.
Hari ini Jermita tidak membutuhkan siapa pemimpin yang beraksesoris doktor atau master. Tetapi siapa pemimpin berpihak, punya hati terhadap kesusahan warga. Dan banyak hal yang masih perlu perubahan-perubahan yang sebenarnya boleh kita lakukan. Kuncinya adalah hati sebagai pemimpin, kita bersedia bekerja untuk orang banyak, untuk kepentingan banyak orang. Dan kita harus bekerja untuk itu. Terkait persiapan dengan Pak Pendeta untuk maju mencalonkan dari hati, apakah sudah siap? Wow, saya telah siap dipakai Tuhan. Dan saya juga siap diatur oleh Tuhan. Apapun hasilnya, itu Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kewajibanku menyiapkan diri untuk dipakai Tuhan bagi kebaikan pekerjaannya. Saya tidak bisa menginterupsi kehendak dan rencana Tuhan. Itu tidak bisa. Akhirnya bagi saya hanya ingin belajar memberi diri, belajar dipakai Tuhan untuk pekerjaannya, melakukan sesuatu yang baik bagi pekerjaannya. Hal jadi dan tidak, itu kehendak dan kedaulatan Tuhan. Okay? Yang lebih penting, Jermita, kalau kita cinta Jermita, berarti kita siap dan rela berkorban bagi Jermita. Apapun keadaan. Cinta Jermita tidak sekedar Jermita mendatangkan keuntungan, tapi Jermita yang menjadi lahan tempat kita mengabdi dan mempersembahkan semua titipan Tuhan yang kita miliki. Terutama untuk jemaat. Ya, untuk Tuhan dan kemuliaannya. Ya. Dan untuk kepentingan jemaat. Kemudian yang terakhir yang menurut saya, yang ini sangat penting, salah satu program Pak Pendeta. Untuk mendongkrak pendapatan itu. Ya, saya melihat sumber pendapatan yang perlu. Satu program Pak Pendeta ke depannya ketika terpilih. Ya. Ya, untuk seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, bahwa bagaimana jemaat itu bertumbuh. Iya. Ya, jadi memang kalau bagaimana jemaat bertumbuh, bagi saya pendidikan dan pengajaran bagi Jermita menjadi pilar utama. Pendidikan dan pengajaran yang sistematis, terencana dari grassroots sampai pada tingkat tinggi adalah fisik yang harus menjadi konsentrasi. Itu tidak ada cara lain. Berarti program prioritas harus pendidikan dan pengajaran Jermita. Itu satu. Kedua, mendongkrak sumber pendapatan jemaat secara pribadi dan keluarga, persekutuan kelam harus dilakukan. Apa itu? Tadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan DPR dan semua pihak, kita akan meningkatkan ekonomi jemaat, mengisi lumbung-lumbung jemaat, agar apapun yang kita programkan bisa terfasilitasi. Karena jemaat punya kantong-kantong kehidupan mereka tersedia. Ada dua hal yang sangat penting menurut saya. Tadi, pendidikan dan pengajaran yang sistematis harus tidak bisa diabaikan, tidak bisa part-time and accidental, yang temporer, tapi sebuah program yang sistematis. Karena dari situ iman jemaat bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, tindakan yang urgent yang harus dilakukan berdasarkan kondisi global yang hari ini sedang mendunia, persoalan krisis dunia, krisis ekonomi dunia, maka Jermita tidak bisa menutup mata, tidak mau tahu dengan keadaan ini. Peningkatan ekonomi jemaat harus menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Itu. Saya tahu kalau ekonomi jemaat ada, maka di mesma syukur pasti akan ada. Itu silogisme berpikirnya, mata rantainya seperti itu. Jadi pada intinya pemimpin sejahtera jemaat sejahtera. Ya. Baik dari sisi rohani. Pasti. Gereja harus bertugas seperti itu. Karena keselamatan itu keselamatan universal. Ya. Keselamatan holistik. Keselamatan hari ini dan keselamatan masa datang. Keselamatan kekinian dan keakanan. Punya aspek eskatologi. Kekinian dan keakanan. Itu karya Tuhan yang sedang dikerjakan. Kemudian karena sudah mulai besok ya. Pemilihan,
sejauh ini hubungan Pak Pendeta dengan dua kandidat ini baik. Oh, bagus. Kita harus menjalin dong. Ini perlombaan iman. Tuhan yang menentukan kok. Dalam khotbah tadi. Khotbah tadi 2 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Profil pemimpin Germita. Profil pemimpin gereja. Ibu Alsia bilang, selamat bertanding Pak Pendeta. Saya bilang, saya telah bekerja. Ini waktunya Tuhan menentukan siapa teman sekerjanya. Ya, sudah 3 kali ya. Saya tidak lagi selamat berjuang. Saya telah bekerja. Ini waktunya Tuhan menentukan siapa menjadi kawan sekerjanya. Bukan saya tidak lagi, bukan nanti berjuang. Ngapain sih? Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Momentum pilih memilih adalah momentum Tuhan menentukan siapa yang akan menjadi kawan sekerjanya. Bukan momentum bertarung. Salah menurut saya. Ini bukan pertarungan. Ini perlombaan iman. Dan penilaiannya adalah Tuhan pemilik pelayanan ini. Ya, karena Saya sudah siap untuk semuanya. ya, kalau begitu memang yang saya lihat begini, seperti Pak Pendeta katakan tadi, karena siapapun yang terpilih, siapapun dia, jikapun memang sudah waktunya Tuhan, pasti yang terbaik, karena hal ini adalah untuk jemaat, untuk gereja, dan untuk Tuhan yang lebih utama. Untuk Tuhan lebih utama. Bagaimana? Kemarin dulu Pak Kuda, tadi Pak Kuda ada pada Pak Ketua di jembatan desa. Pak Ketua, ya, kita naik motor diguyur hujan, Pak Ketua naik mobil DL 135. Pak Ketua, yuk selamat melayani. Ya, saya sedang diguyur hujan. Kita tiga kali bertanding kok. Kita udah bilang Pak Ketua, pertemuan di ala Ketua, pertemuan turun, jangan perlombaan ini konturannya baku baik bikin mah. Ya. Jangan. Kalau di dunia sekuler boleh, kalau di dunia gereja jangan. Gereja ini jangan diporak-poranda dan dipecah-pecah hanya karena sebuah perebutan kekuasaan. Ini bukan persoalan perebutan kekuasaan. Ini pemberian diri, Tuhan penilainya siapa yang akan jadi. Kita 3 kali. Tapi tidak bosan dong. Aku bermimpi. Mimpi Yeremia yang belum terwujud itu, aku tetap merindukan. Ya. Tadi di gereja kita bilang, Tuhan, kita nggak suka begini itu. Tapi terserah Tuhan. Memberi kesempatan. Saya telah siap untuk biasa kok. Bagi saya kesempatan ini adalah kesempatan memberi diri. Ya. Karena kalau cuma pikir kepentingan diri, ini menantang hal. Dalam beberapa waktu ini saya ditantang secara pribadi. Bersediakah aku menjadi rugi bagi pekerjaan? Karena bagi saya rugi. Bagi saya rugi. Anak istri pasti akan banyak dilupakan. Segala kepentingan pribadi dan semuanya akan saya, kata Immanuel Gerit Singgi bilang, akan kulupakan untuk mengingat kepentingan orang lain. Ya. Itu kasih yang sejati adalah melupakan kepentingan diri dan mengingat kepentingan orang lain. Demikian Yesus kerjakan di sana. Oke. Jadi teman-teman sobat channel Pasifik, sekian percakapan saya dengan Pak Pendeta soal persiapan mulai besok ya, tanggal besok 20. Boleh satu Anda? Ya, bagi kita semua, warga Germita, masyarakat Talau, mari kita doakan penyelenggaraan sidang lengkap Sinode Germita ke-6 ini dalam perkenanan kasih Tuhan. Biarlah kita melihat apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan gereja. Jadi jangan sekali-kali cara pandang kita, kepentingan orang per orang merusak kewibawaan, kehormatan, momentum ritual yang milik Tuhan itu sendiri. Biarlah Tuhan sendiri menuntun dan mengarahkan persidangan ini, dan saya sebagai peserta dari perlombaan iman ini berdoa kiranya penyelenggaraan ini Tuhan berkenan dalam kehendak dan kebaikannya.
biar damai sejahtera Tuhan berlaku di sepanjang pelaksanaan persidangan dan berlaku di tanah Forodisa ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi kami dari Presiden Pasifik Channel mengucapkan selamat bertanding kepada Pak Pendeta. Ya. Sehat selalu, sampaikan salam kepada yang lain juga, dan biarlah kegiatan mulai besok sampai dengan selesai berjalan dengan baik. Harapan kami adalah siapapun terpilih ke depannya, Tuhan sudah atur. Ya, pasti. Siapapun pemimpin ke depannya, utamakan Tuhan, dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ya, kemuliaan Tuhan di atas. Ya. Otoritas Tuhan di atas. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih. Pendeta. Ya. Terima kasih sahabat semua. Sampai bertemu lagi di channel berikut atau video berikut. Kami akan ada lagi video-video menarik soal Kabupaten Talaut ke depan. Ya, Gernita tetap di hati. Ya, kami Ya, terima kasih. Dadah. Tuhan Dadah. memberkati.